Halo cuy, jumpa lagi di channel kebanggaan kita yaitu drama Jepang. Kali ini kita akan menyaksikan ataupun kita akan menceritakan sedikit alur cerita film drama Jepang. Film ini berdurasi sekitar 1 jam 50 menit dan dirilis pada tahun berapa ya? Tahun 2024 kalau nggak salah. Jadi ini adalah film yang menceritakan sebuah alur cerita. Ada 2 orang karyawan perusahaan yang membuat bangkrut seorang pengusaha besar yang berada di Tokyo ataupun Yokohama, Jepang. Penasaran dengan ceritanya? Langsung saja kalian follow dulu, share, dan subscribe kalau kalian bertemu di YouTube. Tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke historinya. Di awal cerita di sini diperlihatkan 2 orang karyawan ya. Yang satu kita sebut bernama Tini, yang satu lagi bernama Tono. Dan seorang pengusaha kaya raya ini yang baru saja bangkrut. Kita anggap aja ini adalah Bapak Bambang ya. Bapak Bambang merasa kesal karena perusahaan yang menaikkan kontrak dengan orang ini, yang si Tini dan si Tono, merasa dirugikan ya, karena dia tidak mau merasa dirugikan. Akhirnya dia pun memanggil si Tini dan si Tono ke rumahnya untuk bertanggung jawab. Sebenarnya perusahaan yang ditawarkan itu yang ditandatangani oleh si Tini ya, si Tini yang wanita itu yang menandatangani kontrak, karena dia pun baru pemula, dia pun salah karena dia kurang teliti dalam membaca naskah pertandingan kontrak ataupun kerjasama. Si Tono hanya mengatakan, mohon maaf Pak, kami akan bertanggung jawab apa yang sudah kami lakukan terhadap perusahaan Bapak. Ya, Bapak Bambang sebenarnya langsung merepet-repet dia. Dia tidak tahu mau, karena dia merasa dirugikan miliaran yuan dolar. Yang merasa dirugikan miliaran, dan dia, kalian cuma bertanggung jawab tapi kan uangku tidak ada lagi, begitu kata Bapak Bambang ini. Si Dini yang merasa sangat bersalah, dia pun memohon maaf. Dia pun bersimpuh di kaki Pak Bambang ya. Dia tidak tahu harus berbuat apa, karena kalau disuruh bayar dia pun tidak akan pernah sanggup membayarnya karena uang yang begitu banyak. Jangankan memegang uang segitu banyak, melihat aja si Tini belum pernah. Begitu dia berpikir dalam hati. Suasana mulai agak tenang saat si Tono mengatakan kepada Pak Bambang, Pak, begini saja, karena ini si Tini yang menandatangani kontrak, dia akan bekerja bersama Bapak sesuai dengan kebutuhan Bapak. Begitu kata si Tono. Tapi dengan dia, kemudian jawab Pak Bambang, walaupun dia bekerja di sini, tapi kan juga tidak mampu membayar uang. Betul Pak, kata si Tono, memang kami tidak sanggup membayarnya, tapi alangkah baiknya Pak, kita berjalan damai. Si Tini tinggal di sini sebagai pembantu di rumah Pak Bambang. Akhirnya Pak Bambang pun setuju. Oh, kemudian si Tono memanggil si Tini keluar. Tini, ini adalah salah kamu harus bertanggung jawab. Kamu kerja aja apa 1 tahun 2 tahun itu terserah kamu. Kalau begitu baiklah, Tono, begitu kata si Tini kepada si Tono ya. Akhirnya Tini pun bekerja sama Pak Bambang ya, karena Pak Bambang ini duduk di kursi roda dan tidak bisa jalan. Dia pun membersihkan, memandikan, mengganti baju ya, merawatlah Pak Bambang begitu. Di saat lagi merawat Pak Bambang ternyata tertarik dengan kecantikan si Tini ya, dan dia pun mengatakan kepada si Tini, kamu dulunya kerja di mana? Si Tini mengatakan, enggak Pak, saya dulu pengangguran, ini baru ada pekerjaan karena si Tono yang mengajak, begitu kata si Tini kepada Pak Bambang. Begini saja, oke lah, masalah uang itu masalah yang sudahlah, tapi ini untuk kedepannya kamu bekerja sama saya, begitu kata Pak Bambang. Hati si Tini mulai lega karena Pak Bambang sudah merasa ada pengertian. Begitulah. Dan karena sudah suasananya sudah agak tenang, sudah ada gembira, akhirnya si Tini pun dengan semangat merawat Pak Bambang. Pak Bambang pun sudah merasa tenang dirawat oleh si Tini. Dan hingga akhirnya ya, di saat sudah mau bersih-bersih ataupun sudah mau selesai ya, Pak Bambang ingin mengajak si Tini untuk
duduk bersama ataupun makan bersama, ngeden lah, bahasanya dinner. Begitu Siti ini ya yang sudah merasa bersalah tadi ya, dia mau aja daripada diumbar-umbar ataupun diungkit dan disuruh bayar, ya mending dia mau ajakan Pak Tono, Pak Bambang, gitu. Malah kalau dia tolak itu akan menjadi bumerang yang sangat menyakitkan bagi si Tono. Begitu. Jadi lama kelamaan ya namanya aja film Jepang ya cuy ya, yang terjadi apalah yang terjadi ya. Tapi setidaknya ini ada alur ceritanya ya cuy, daripada film-film Jepang yang tahun 2025 yang nggak jelas itu. Begitu kita buka langsung itu nih gunung kan nggak syu. Kalau ini kan ada ceritanya, ada pertanggungjawabannya, ada romantisnya ya, ada ketegangannya lah begitu. Tapi yang tahun 2025 saya tidak recommended. Oh ya cuy, kenapa ya film-film Jepang ini selalu mempromosikan itu judi online? Saya selalu menyarankan stop judi online. Jangan main judi online. Mending nonton film aja daripada kalian main judi online rungkat kalian. Saya juga pernah ditawari itu mempromosikan judi online. Enggak lah, enggak jelas itu. Mending nonton sambil ngopi ya, begitu nonton sama-sama kawan, ngapain main judi online itu gak ada gunanya itu, yang ada kita hancur lebur. Kalau kita nonton kan semangat kita begitu. Jadi nggak usah lah ya, saya di sini memprioritaskan, saya di sini ingin mempromosikan gerakan stop judi online begitu. Ya kalau kalian kurang senang dengan konten saya ya kalian nggak usah follow, nggak usah subscribe ya, nggak usah lihat. Begitu. Untuk nama pemainnya itu sudah ada ya, sudah ada. Untuk kodenya ya, kadang-kadang situs yang menyediakan film Jepang ini tidak ada ini ya, tidak ada kodenya, tapi ada namanya. Tapi setidaknya kan kita bisa mencari di mesin pencarian ya, namanya ya, tanggal lahir ya itu. Tapi ini gini cuy ya, kalau sebenarnya semua konten kreator kalau mau ngupload film itu resiko untuk terkena hak cipta itu rentan, dan pelanggaran komunitas itu juga rentan ya. Tapi setidaknya nanti aku akan upload ya nama-nama pemainnya, artis, nama, tanggal lahir ya, begitulah, genre dan hobinya apa, cita-citanya apa, nanti kita akan ya. Untuk alur cerita film untuk alur cerita film kita juga mengupload ya cuy, karena ini adalah kesukaan kita bersama di Sabang sampai Merauke. Begitulah cuy, itu ceritanya menarik cuy. Tapi kalau film-film baru-baru sekarang itu nggak jelas, begitu kita buka langsung itu kan nggak ini, nggak fair lah. Mending ya kepada kita semuanya, alangkah bagusnya kan ya, buatlah lo cerita film apa kayak, nggak mesti Jepang kan, ada Cina, ada Korea, ada semuanya itu, action roman, horor kan, tidak mesti ini cuy ya. Jadi itu saja cuy yang bisa kita ceritakan. Semoga kalian terhibur. Semoga terhibur. Kalau kalian mau follow ya follow, kalau enggak ya enggak, itu kan hak kalian ya cuy. Tapi saya sarankan di follow lah cuy, karena di saat aku mengupload itu ada notif di HP kalian masing-masing. Jadi itu saja cuy, saya Kicilot.